Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita belajar tentang cara mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, mempercayai Al-Quran sebagai kitab yang penuh keistimewaan. Yang kedua, menjadikan keduanya sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada orang lain sebagai pedoman hidup. Membaca Al-Quran harus secara perlahan, tartil, penuh perhatian, hati penuh dengan kerinduan, lisan yang fasih, jadi lisan kita harus fasih, lantunan yang merdu, berusaha untuk memahaminya dan mengerti maknanya. Jadi kita harus mengerti maknanya juga, harus mengajarkan kepada orang lain, dan kita berpedoman kepada Al-Quran. Jadi anak-anak ibu semuanya, jika kita mencintai Al-Quran, kita harus akan mengingat dan memikirkan Al-Quran dan mempelajarinya, berusaha mempelajarinya juga, dan mengajarkan kepada orang lain dan mengerti maknanya. Jika kita memahami maknanya juga. Setelah membaca dan memahami, kita harus berusaha mentadaburinya. Menghafal Al-Quran merupakan keistimewaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang tidak dibacakan Al-Quran ibarat kuburan sepi, sendiri, kering kolontang. Setelah mampu menemukan pola bagaimana memperlakukan dan membaca Al-Quran, anak-anak ibu semuanya harus mampu. Harus kita lakukan setelahnya mengamalkan. Amalan yang kita lakukan itu semata-mata rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu semuanya, jadi ketika kita mampu membaca Al-Quran, kita bisa menemukan bagaimana memperlakukan Al-Quran, mengamalkannya, dan kita akan ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri orang yang menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama, hidup orang tersebut akan tentram, damai, dan tidak merasa resah dalam hidupnya. Hidupnya akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pastinya adalah hidupnya akan berada di jalan kebenaran, dan jika dia benar-benar menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Jadi, jika kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita akan merasa tenang, tentram. Karena orang yang jauh dari Al-Quran dan hadis akan mendapatkan bencana moral. Apabila seseorang tidak berpedoman kepada kitabullah Al-Quran, maka tentu dia akan mengikuti hawa nafsunya, dan apabila banyak orang yang berlaku demikian, maka tentu akan terjadi bencana moral di masyarakat. Karena moral seseorang muslim tentu dibentuk atas dasar petunjuk dari Al-Quran. Jadi moral muslim semuanya itu terjadi karena atas dasar petunjuk dari Al-Quran. Kenapa ibu udah katakan demikian? Karena kita belajar itu semuanya dari Al-Quran. Jadi kalau kita nggak belajar Al-Quran, kita nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, kita akan salah arah nantinya. Nah, anak-anak ibu semuanya, jadi itu materi kita hari ini, cara mencintai Al-Quran, ciri-ciri orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan mungkin sekian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu lupa juga menyampaikannya bahwa misalnya ibu akan memberikan tugas nanti di Google, melalui Google Classroom. Nanti Anda bisa isi semuanya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.